Selamat siang Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami tentang metode Tsukamoto dan metode Sugeno. Sebelum kami lanjut, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Filomena Nirma, ada Sartika Nenotek, dan ada Christian Beyati. Supaya tidak memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu metode Tsukamoto. Di sini yang paling pertama yang akan kami bahas itu adalah definisi. Definisi metode Tsukamoto. Metode Fujii Tsukamoto merupakan salah satu metode logika Fujii yang sering digunakan. Output dari metode Fujii Tsukamoto bergantung pada beberapa komponen seperti aturan atau rule, fungsi keanggotaan, dan juga alfa predikat. Fujii Tsukamoto biasanya menggunakan beberapa model fungsi keanggotaan seperti kurva linear naik, linear turun, segitiga, dan trapesium. Adapun langkah-langkah dalam metode Tsukamoto, yaitu yang pertama, pembentukan aturan atau rule yang sesuai dengan solusi permasalahan. Yang kedua, ada pemilihan jenis kurva keanggotaan, misalnya menggunakan kurva linear naik dan turun. Lalu yang ketiga, mencari nilai alfa predikat dan Z pada setiap rule menggunakan fungsi minimum. Lalu yang keempat, mencari nilai output Z dengan menggunakan rumus Z sama dengan sigma alfa I dikali ZI dibagi dengan sigma alfa I, di mana Z-nya itu adalah variabel output, lalu alfa I-nya itu adalah nilai alfa predikat, dan ZI-nya itu adalah nilai variabel output-nya. Supaya lebih memahami, kita langsung masuk saja pada contoh kasus, di mana kasus yang kami ambil yaitu sebuah grosir akan membeli stok bahan jualan bulanan. Rata-rata pembelian barang paling banyak per bulannya mencapai 1.000 unit, sedangkan pembelian barang paling sedikit hanya mencapai 100 unit. Banyak sedikitnya barang yang dibeli tergantung pada banyaknya untung yang didapat. Pada laporan bulanan, keuntungan maksimal per bulannya itu sebesar 3 juta, sedangkan paling rendahnya itu adalah 500.000. Sedangkan penjualan maksimal per bulan biasanya mencapai 2.000 unit dan minimal 500 unit. Tentukan dengan metode Fujii Tsukamoto berapa unit stok barang yang dibeli apabila penjualan rata-rata hanya mencapai 1.300 unit dan keuntungannya itu sebesar 1 juta. Maaf, 1 juta. Lalu langkah untuk penyelesaiannya itu adalah yang pertama, kita akan membuat rule atau aturan, di mana R1-nya jika penjualan sedikit dan keuntungan turun, maka pembelian stok barang berkurang. Lalu yang keduanya itu R2-nya, jika penjualan banyak dan keuntungan naik, maka pembelian stok barang bertambah. Lalu kita masuk untuk mencari fungsi keanggotaan dengan kurva linear naik dan turun untuk setiap fungsi keanggotaan penjualan. Untung, dan stok barang. Yang pertama itu adalah fungsi keanggotaan penjualan. Teman-teman bisa lihat pada slide untuk grafiknya. Lalu untuk mu penjualan sedikitnya itu fungsi keanggotaannya teman-teman bisa lihat pada slide, sehingga mu penjualan sedikit itu dapatnya itu alfanya sama dengan 0,46. Sedangkan untuk mu penjualan banyaknya itu diperoleh 0,53. Lalu kita mencari fungsi keanggotaan dari keuntungan. Teman-teman juga bisa lihat pada slide grafiknya. Lalu untuk fungsinya juga, sehingga diperoleh mu untung turunnya itu sebesar 0,8 dan keuntungan turunnya itu sebesar 0,8 dan
keuntungan naiknya itu adalah 0,2. Lalu yang ketiga, fungsi keanggotaan pembelian. Teman-teman bisa lihat pada slide untuk fungsi dan juga grafiknya. Selanjutnya kita mencari nilai Z untuk setiap aturan. Langsung saja, untuk jika penjualan sedikit dan keuntungan turun, maka pembelian stok barang berkurang. Di mana alfa predikatnya itu sama dengan mu penjualan sedikit iris mu untung turun. Sama dengan minimal mu penjualan sedikit. Tadi sudah diketahui nilainya itu sama dengan 1.300 dan kita pakai untuk keuntungannya itu 1 juta, sehingga diperoleh hasilnya itu sama dengan 0,46. Lalu untuk Z1-nya itu menggunakan rumus yang sudah disampaikan sebelumnya, sehingga Z1-nya itu diperoleh 586. Selanjutnya untuk peraturan yang kedua, jika penjualan banyak dan keuntungan naik, maka pembelian stok barang bertambah. Alfa predikatnya itu mu penjualan banyak, irisan mu untung naik, itu sama dengan minimal mu penjualan sedikit itu tadi 1.300, untung naiknya itu 1 juta, maka diperoleh 0,2. Dan Z2 dari himpunan pembelian bertambah itu 280. Slide selanjutnya. Nah, untuk nilai Z atau outputnya itu rumusnya seperti yang tadi sudah diketahui, bahwa Z-nya itu sama dengan sigma alfa I dikali ZI dibagi dengan sigma alfa I. Maka kita masukkan sesuai dengan rumusnya itu kita peroleh nilai Z-nya itu 493,27. Kesimpulan yang didapat itu jumlah unit barang yang harus dibeli itu sebanyak 493,27, itu sama dengan dibulatkan menjadi 494 unit. Nah, kita rangkumannya itu yang pertama, dalam menyelesaikan permasalahan, aturan atau rule Fuzzy Tsukamoto dapat dibangun sendiri sesuai dengan variabel yang digunakan. Dan yang kedua, pemilihan kurva dan pembentukan fungsi keanggotaan akan berpengaruh terhadap proses perhitungan logika Fuzzy dalam menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga, rule berbentuk implikasi. Implikasi jika A dan B, maka C. Dan yang keempat, hasil nilai alfa predikat dan Z pada setiap rule sangat mempengaruhi nilai output Z untuk penyelesaian permasalahan. Slide selanjutnya. Kita masuk dalam metode Sugeno. Metode Sugeno, penalaran dengan metode Sugeno hampir sama dengan penalaran Mamdani. Hanya saja output atau konsekuen sistem tidak berupa himpunan Fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Metode ini diperkenalkan oleh Takagi Sugeno Kang pada tahun 1985. Nah, metode Fuzzy Sugeno ordenol itu secara umum bentuk model Fuzzy Sugeno ordenol adalah jika X1 A1 dikali X2 A2 dikali dengan X3 A3 dikali sampai dengan Xn AN itu, maka Z sama dengan K, dengan AI adalah himpunan Fuzzy KI sebagai anteseden dan K adalah suatu konstanta atau tegas sebagai konsekuen. Yang kedua itu model Fuzzy Sugeno orde 1 itu secara umum bentuk model Fuzzy Sugeno orde 1 adalah jika X1 A1 dikali X2 A2 dikali X3 A3 sampai dikali dengan Xn AN
maka Z-nya itu sama dengan P1X1 ditambah P2X2 ditambah sampai seterusnya sampai PN ditambah K. Dengan AI-nya itu adalah himpunan fazi KI sebagai antaseden dan PI adalah suatu konstanta KI dan Q juga merupakan konstanta dalam konsekuen. Apabila komposisi aturan menggunakan metode Sugeno, maka defusifikasi dilakukan dengan cara mencari nilai rata-rata terbobot. Slide selanjutnya. Nah, untuk studi kasus ini kami menggunakan soal yang sama dengan studi kasus dari metode Tsukamoto. Nah, di sini untuk langsung saja masuk dalam penyelesaiannya. Yang pertama itu himpunan fazi pada setiap variabel juga sama seperti penyelesaian pada metode Tsukamoto. Aturan yang digunakan sedikit dimodifikasi sebagai berikut dengan asumsi bahwa jumlah penjualan selalu lebih tinggi dibanding dengan jumlah keuntungan. Dan peraturan yang pertama, jika penjualan sedikit dan keuntungan turun, maka pembelian stok barang itu sama dengan penjualan. Dan peraturan kedua itu, jika penjualan banyak dan keuntungan naik, maka pembelian stok barang sama dengan penjualan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, untuk mencari nilai alfa predikat dan nilai Z untuk setiap aturan itu yang aturan pertama jika penjualan sedikit dan keuntungan turun maka pembelian stok barang sama dengan penjualan itu. Alfa satunya itu penjualan sedikit, irisan untung turun. Bisa dilihat seperti sama yang metode yang sebelumnya, kita peroleh nilai alfa satunya itu 0,46 dan nilai dari Z1 itu sama dengan 1300. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk mencari nilai Z2, kita menggunakan aturan yang kedua, yakni jika penjualan banyak dan keuntungan naik, maka pembelian stok barang itu sama dengan penjualan. Nah, pertama-tama kita mencari nilai alfa predikat 2-nya dengan rumus mu penjualan banyak iris mu untung naik, sehingga didapat masukkan nilainya minimum 0,3 dan 0,2 sehingga didapat alfa predikatnya itu 0,2. Nah, berdasarkan rule yang kita pakai, yakni pembelian stok barang itu sama dengan penjualan, maka nilai Z2-nya itu tetap kita ambil 1300. Jadi untuk mencari nilai Z dengan menggunakan rumus seperti yang diketahui tadi, maka kita masukkan nilainya 0,46 dikali 1300 ditambah 0,2 dikali 1300 dibagi 0,46 ditambah 0,2 sehingga hasilnya itu sama dengan 1300. Jadi jumlah unit stok barang yang dibeli apabila penjualan rata-rata hanya mencapai 1300 unit dan keuntungan sebesar 1 juta adalah 1300. Slide selanjutnya. Nah, untuk perbandingan antara metode Tsukamoto dan Sugeno. Dilihat dari 4 aspek. Yang pertama, aspek struktur aturan. Untuk metode Tsukamoto sendiri, membuat rule sebab akibatnya itu dengan menggunakan fungsi keanggotaan fazi di defusifikasi. Sedangkan metode Sugeno-nya, pembuatan rules atau aturan
sebab akibatnya itu dengan menggunakan fungsi linear atau konstan. Nah, dalam aspek output, metode Tsukamoto itu outputnya Kripps dari difusifikasi. Sedangkan metode Sugeno menggunakan output Kripps langsung dari fungsi konsekuen. Selanjutnya, dalam aspek kompleksitas. Metode Tsukamoto itu lebih kompleks karena difusifikasi, sedangkan metode Sugeno lebih sederhana dan cepat. Selanjutnya, dilihat dari aspek aplikasi. Metode Tsukamoto itu cocok untuk interpretasi mendalam, sedangkan metode Sugeno cocok untuk kontrol adaptif dan respon cepat. Slide selanjutnya. Nah, berdasarkan apa yang telah dipaparkan tadi, maka didapat kesimpulan yang pertama, model basis aturan dalam kasus ini berupa pohon keputusan yang dapat digunakan untuk fuzzy inference system dengan keakuratan 83,3333%. Yang kedua, dari data perhitungan metode Tsukamoto, jumlah unit barang yang dibeli harus 494 unit, sedangkan menggunakan metode Sugeno adalah 1.300 unit. Yang ketiga, dari hasil analisis perbandingan secara langsung dengan data yang sesungguhnya bahwa metode yang paling mendekati nilai kebenaran adalah produksi yang diperoleh dengan menggunakan metode Tsukamoto. Sekian kesimpulannya, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.